Di tanggal 28 Agustus di tahun 2003, layanan darurat 911 menerima panggilan dari seorang karyawan PNC Bank di wilayah Erie, Pennsylvania, yang melaporkan bahwa seorang pria telah melakukan perampokan dan membawa sejumlah besar uang yang belum diketahui secara pasti nominalnya. Beberapa saat setelah laporan ini diterima, unit kepolisian yang sedang berpatroli langsung pergi mengejar dan mengepung si perampok. Pria itu kemudian dengan cepat diborgol oleh petugas. Namun, setelah mereka mendekat, petugas segera menjauh, menjaga jarak darinya setelah menyadari bahwa di lehernya telah terlilit kalung bom. Sekarang kita mundur ke beberapa menit sebelumnya. Perampok yang diketahui bernama Brian Wells terlihat memasuki bank dengan membawa tongkat. Kalung bom di lehernya sudah terlihat terpakai sejak Brian masuk. Dia lalu sempat mengantri sebelum datang ke teller bank dengan membawa 9 halaman berisi catatan yang isinya cukup bertele-tele di beberapa bagian. Isi catatan itu merupakan instruksi. Pertama adalah instruksi untuk Brian, lalu untuk manajer bank, dan terakhir untuk kepolisian. Brian diduga menjadi sandera dari komplotan perampok sebenarnya yang memaksa Brian untuk merampok dengan ancaman bom di lehernya, dan dia diberi waktu hanya kurang dari 55 menit untuk membawa uang sebanyak $250.000 keluar dari bank. Jika Brian berhasil mendapatkan uangnya, dia mendapatkan instruksi untuk pergi ke tempat lain yang sudah ditandai, di mana dia akan mendapatkan instruksi berikutnya di sana. Setelah keluar dari bank, Brian sempat pergi ke McDonald's terdekat di mana catatan berikutnya disimpan. Namun, tidak lama setelah mendapat catatan itu, unit kepolisian segera mengepung dan memojokkannya di parkiran gedung Eyeglass World. Begitulah kemudian, dia terborgol di tengah jalan dengan lehernya yang masih terlilit oleh bom. Lalu, seorang petugas mengajaknya bicara dari kejauhan. Brian Wells, usianya 46 tahun saat tragedi ini terjadi. Dia bekerja sebagai pengantar pizza di kedai Mamma Mia Pizzeria. Seharusnya, Brian sedang dalam shift kerja. Tapi entah bagaimana dia bisa terjebak dalam kalung bom itu. Selama diajak bicara oleh petugas, Brian tampak tenang, tidak terlihat gelisah sedikit pun. Ini membuat beberapa petugas mengira bahwa bom yang terpasang di lehernya hanyalah tipuan. Namun bagaimanapun, Brian terus memohon supaya dibukakan kalung bom dari lehernya. Kepolisian pun akhirnya memanggil tim penjinak bom, yang sayangnya butuh waktu cukup lama karena mereka berjarak 10 mil jauhnya dari lokasi. Belum lagi karena penutupan jalan yang dilakukan karena insiden ini untuk mengamankan publik dari ancaman bom, akhirnya tim penjinak bom juga terdampak kemacetan. Selama menunggu tim penjinak bom, 2 petugas kepolisian dikirim ke Mamma Mia's Pizzeria untuk mewawancarai rekan kerja dan atasan Brian. Diketahui, terakhir kali Brian harus mengirim 2 box pizza ke lokasi terpencil, tepatnya ke sebuah menara pemancar sinyal radio di Peach Street. Di saat yang sama, Brian menceritakan pada petugas bahwa di tempat dia mengantarkan pizza, tiba-tiba ada seorang pria kulit hitam melompat ke arahnya dan memasangkan kalung bom itu ke lehernya. Ketika kunci kalung itu dilepas, timer bomnya mulai bekerja. Ketika ditanyai detail tentang orang tersebut, Brian tidak mampu mendeskripsikannya. Petugas masih menduga itu adalah bom palsu, hingga akhirnya suara bip terdengar dari kalung yang berasal dari detonator atau alat picu bom, membuat mereka sadar bahwa itu memang bom sungguhan. Ketika detonator itu semakin cepat berbunyi, Brian mulai panik dan terus memohon supaya segera dilepaskan dari kalung di lehernya. Sayang sekali, tim penjinak bom belum juga tiba hingga bom itu meledak. Brian sempat masih bernapas setelah bom meledak, tapi tidak bertahan lama karena kondisinya benar-benar kritis. Tim penjinak bom yang saat itu dikomandoi oleh Tom Stankiewicz segera mendapat laporan bahwa bom sudah meledak. Padahal mereka hanya berjarak 4 blok lagi dari lokasi, tapi mereka terlambat. Ketika melihat mayat Brian, ditemukan bahwa kalung peledak itu masih tertempel di lehernya. Petugas berupaya untuk melepaskannya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ledakan lain, tapi mereka kesulitan karena kalung itu terkunci. Jadi mereka pun memutuskan memenggal kepala Brian yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Polisi yang menggeledah mobil Brian kemudian menemukan tongkat yang dibawa Brian sebelumnya adalah sebuah shotgun berbentuk tongkat yang terisi peluru. Tidak hanya itu,
Ada juga catatan berisi instruksi tambahan supaya Brian bisa melepaskan sendiri kalung bom itu dari lehernya. Dia harus pergi dari satu titik ke titik yang lain untuk menemukan kunci yang bisa membebaskannya. Polisi pun mengikuti instruksi tersebut dan menemukan petunjuk lain di sebuah toples kopi yang sengaja ditinggalkan di bawah rambu lalu lintas di tepian jalan. Instruksi itu mengarahkan Brian ke perbatasan kota, di mana petugas kemudian menemukan petunjuk lain berupa tali penanda berwarna orange dengan tulisan Vietnam di atasnya. Saat berada di lokasi tersebut, polisi melihat sebuah minivan berwarna biru yang sepertinya sedang memantau lokasi dan menuju titik tersebut. Kehadiran polisi mengagetkan si pengemudi minivan yang langsung pergi begitu saja dan menjauhi lokasi. Dalam kasus perampokan bank dengan adanya alat peledak ini, menyebabkan terjadinya ketegangan antara FBI dan ATF lantaran kerumitannya. ATF, yaitu sebagai otoritas yang menangani kasus terkait ledakan, merasa punya wewenang untuk menyelidiki kasus pemboman ini. Tapi karena ini juga adalah kasus perampokan yang harusnya ditangani oleh FBI, maka mereka juga punya wewenang untuk menyelidiki. Meski begitu, pada akhirnya kedua lembaga ini bekerja sama dalam melakukan investigasi. Selain berusaha menemukan pemilik minivan berwarna biru yang terlihat di dekat lokasi kejadian, rumah Brian juga kemudian digeledah untuk menemukan kemungkinan bukti atau petunjuk lain. Namun anehnya, tidak ada hal yang mencurigakan atau bukti fisik yang bisa ditemukan terkait bom yang membunuhnya. Hanya saja, ada yang cukup menarik perhatian petugas FBI, yaitu sebuah buku milik Brian yang berisi catatan nama-nama perempuan penyedia jasa prostitusi yang pernah Brian gunakan. Petugas pun menyitanya untuk menelusuri nama-nama tersebut, berharap mereka menemukan koneksi atau sebuah petunjuk. Di sisi lain, kepolisian telah mengungkap bahwa bom yang melingkar di leher Brian merupakan booby trap bomb atau sebuah alat peledak yang memang dirancang untuk menjebak targetnya supaya tidak bisa lepas dari benda itu bahkan setelah dia terbunuh. Pada dasarnya, bom itu berakhir menjadi prosedur pemenggalan kepala bagi Brian, sebab petugas tidak punya jalan lain untuk melepaskan kalungnya selain memenggal kepala Brian. Sejauh ini, status Brian masih dipertanyakan. Apakah dia pelaku atau korban? Tapi yang jelas, banyak yang menyayangkan kematian Brian, sebab selama ini orang-orang mengenalnya sebagai orang yang sangat baik. Bahkan Brian disenangi oleh banyak orang. Setelah insiden perampokan yang berakhir tragis itu, polisi masih terus melakukan pencarian petunjuk, bukti, atau bahkan pelaku sebenarnya. Penyelidik pun pergi ke lokasi Brian mengirimkan pizza yang terakhir kali, di mana beberapa petunjuk akhirnya didapatkan. Ada sebuah jejak sepatu yang dugaannya dimiliki oleh pelaku yang memasang bom di leher Brian. Mereka pun mengumpulkan bukti-bukti fisik yang ada. Penyelidikan forensik pun dilakukan, mulai dari tes DNA, sidik jari, atau jejak forensik lainnya yang bisa membawa mereka untuk menemukan pelaku, tapi ternyata hasilnya nihil. Kematian Brian dan kasusnya dengan cepat menjadi sorotan hangat di media. Brian dijuluki sebagai pizza bomber. Momen ini menjadi momen yang sulit bagi keluarga Brian. Mereka sangat menyayangkan sikap kepolisian yang tidak terlihat mencoba membantu melepas bom dari leher Brian dan mengeluhkan sikap para medis yang tidak memberikan pertolongan, padahal Brian masih sempat bernafas setelah bomnya meledak. Lebih jauh lagi, keluarga Brian juga benar-benar kecewa atas keputusan pihak berwenang yang memenggal kepala Brian begitu saja untuk melepas kalung bom dari lehernya tanpa persetujuan keluarga, yang bahkan beberapa hari setelahnya keluarga tidak diizinkan membuka peti mati lantaran kondisi jenazahnya tidak memungkinkan untuk dilihat. Kepala Brian yang terpenggal diketahui tidak bisa dikembalikan ke posisi semula. Tidak lama setelah perampokan, tepatnya di hari Minggu pada tanggal 31 Agustus di tahun 2003, insiden kematian lainnya pun terjadi. Kali ini menimpa rekan kerja Brian yang bernama Robert Thomas Pinetti. Dia ditemukan tewas secara misterius oleh keluarga di rumahnya sendiri. Kematiannya yang hanya berjarak beberapa hari setelah insiden perampokan, dan karena status Robert sebagai salah satu pekerja di Mamma Mia Pizzeria, polisi memiliki kekhawatiran adanya kaitan dengan kasus perampokan dan bom Brian. Jadi, kematian Robert pun diselidiki. Awalnya, tidak ada tanda-tanda kondisi patologis atau riwayat penyakit. Kematiannya sudah bisa dipastikan bukan karena stroke atau serangan jantung atau gejala penyakit lain yang menyebabkan kematian. Namun, setelah dilakukan otopsi dan penyelidikan forensik,
Robert dinyatakan mati karena overdosis narkoba secara tidak sengaja atau mungkin juga memang sengaja bunuh diri. Saat itu, sebenarnya Robert sedang menjadi subjek penting dalam penyelidikan polisi karena dia terlihat bersikap aneh tepat setelah kejadian bom. Robert gelisah dan menjadi sangat paranoid hingga meminta perlindungan dari polisi karena dia pikir bahwa penjahat yang membunuh Brian akan mengejar dia berikutnya. Seharusnya Robert dijadwalkan melakukan wawancara lanjutan di hari Sabtu. Tapi karena penyidik datang ke toko saat dia di dalam shift kerjanya, jadi jadwal wawancara diganti ke hari Senin, yang pada akhirnya tidak pernah terwujud karena Robert tewas lebih dulu di hari Minggu. Investigasi atas kematiannya pun menimbulkan dua dugaan. Dugaan pertama adalah untuk mengatasi kecemasan setelah temannya terbunuh dengan cara tragis. Robert yang memang punya masalah dengan pengguna narkoba sebelumnya menjadikan narkoba sebagai pelariannya, tapi justru ia overdosis. Dugaan yang kedua adalah Robert bunuh diri atau dibunuh karena dia memiliki kaitan untuk mengatur supaya Brian yang mengirim pizza di hari perampokan dan mengarahkannya kepada pelaku. Sejauh penyelidikan itu berjalan, ada 3 skenario yang terbentuk. Skenario pertama adalah Brian sebenarnya mengatur perampokan itu atas idenya sendiri dan bekerja untuk diri sendiri. Yang mana skenario pertama ini masih sangat diragukan, karena jika memang itu yang terjadi, mengapa Brian menggunakan bom sungguhan yang membunuh dirinya sendiri? Skenario kedua, Brian diculik atau ditahan oleh orang lain yang memasangkannya bom dan memerintahkannya untuk merampok bank dalam waktu 20 menit lalu kembali. Jika dia tidak melakukannya maka bom akan meledak seperti yang memang terjadi pada Brian. Lalu skenario yang ketiga, Brian dan Robert berencanakan perampokan itu bersama. Ketiga skenario ini nampaknya masih belum kuat, apalagi beberapa orang juga bersaksi bahwa Brian punya cukup uang dan rasanya tidak mungkin ia merampok bank. Begitu pula soal Robert yang tidak diyakini melakukan perampokan karena finansialnya masih cukup bagus. Dalam perkembangan penyelidikan, berbekal buku catatan milik Brian yang berisi nama-nama perempuan prostitusi yang pernah dia tiduri, penyelidik mencoba menemukan kemungkinan, petunjuk, dan sempat menemukan terduga tersangka yang potensial. Apalagi berdasarkan hasil penyelidikan juga, diketahui perempuan pekerja seks itu memiliki pacar yang memiliki riwayat di bidang militer dengan spesialisasi alat peledak. Pacarnya itu adalah pria Afro-Amerika, pria kulit hitam di mana ini cocok dengan pengakuan Brian bahwa penyerangnya adalah pria kulit hitam. Pria ini pernah bekerja untuk proyek khusus militer. Informasi-informasi itu sangat menarik dan menguatkan kecurigaan. Tapi sayangnya setelah sejumlah wawancara dan penggeledahan terhadap pria tersebut, tim investigasi FBI tidak menemukan bukti apapun yang mengaitkannya dengan kasus ini. Lalu tim investigasi FBI yang menemukan kebuntuan akhirnya merilis foto alat peledak yang digunakan di leher Brian dengan harapan seseorang bisa mengenali bentuk atau material yang digunakan hingga bisa memberi informasi. Mereka juga merilis foto serta informasi shotgun tongkat di mobil Brian yang terbuat dari kayu dan metal. Lalu profiler FBI meyakini bahwa siapapun yang merancang tongkat shotgun dan kalung bom itu adalah seseorang yang sangat kompeten dan ahli dengan kayu dan metal. Ada dugaan juga dia merupakan kolektor atau pembuat senjata dan mungkin punya tongkat senjata yang pernah diperlihatkan kepada orang lain. Dari hasil analisis tulisan yang ditemukan dari catatan yang dibawa Brian, diyakini juga bahwa orang ini sangat penuh perhitungan dalam melakukan tindakannya. Sementara itu, tim ATF yang telah menyatukan kembali perangkat bom tidak bisa mencocokkan alat apapun untuk menemukan petunjuk, seperti yang pernah dikatakan oleh Ted Kaczynski sebagai pelaku unbomber. Para perakit bom teror selalu membuang peralatan mereka dan mereka berusaha tidak membeli bahan-bahan untuk menghindari kecurigaan, jadi sudah pasti mereka akan menggunakan bahan-bahan yang ada. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Tom Stankiewicz dari tim penjinak bom telah mengumpulkan setidaknya 90% dari perangkat bom dan membuat replikanya untuk melihat bagaimana bom itu sebenarnya bekerja. Bom yang terlihat dan cara kerjanya mirip dengan borgol. Namun tetap saja, mereka masih kesulitan menemukan orang yang merakit bom tersebut. FBI pun kemudian melakukan pelacakan lewat tulisan tangan pelaku dari catatan yang ada. Tulisan itu sangat tertata rapi dan mirip dengan hasil tulisan menggunakan mesin tik. Bahkan margin dan penandaannya cukup mirip. Adanya bekas tekanan di satu bagian mobil Brian yang ditemukan saat penyelidikan forensik menandakan bahwa pelaku mungkin juga menulis itu di atas kertas yang berbeda lalu disalin ke kertas yang lain.
FBI pun menetapkan bahwa Brian tidak bersalah atas perampokan dan hanya menjadi korban dari pelaku yang dijuluki Color Bomber. 3 minggu setelah Brian tewas, tepatnya di tanggal 21 September di tahun 2003, kepolisian mendapat telepon dari seorang pria yang mengatakan bahwa di Peach Street ada mayat yang membeku di dalam freezer yang tersembunyi di garasi. Pria itu bernama Bill Ronstein. Dia melaporkan tetangganya yang bernama Marjorie Dale Armstrong sebagai pelaku pembunuhan yang harus segera ditangkap. Korbannya sendiri adalah pacar dari Marjorie, yaitu pria yang dikenal dengan nama James Roden. Melihat betapa dekatnya rumah Bill dan Marjorie dengan lokasi pengantaran pizza yang dilakukan oleh Brian, kecurigaan pun mulai timbul. Trooper Morgan dari kepolisian lokal yang tersambung dengan panggilan Bill memintanya datang ke kantor polisi untuk memberi penjelasan. Dalam wawancara di ruang interogasi, Bill menceritakan bahwa Marjorie mengaku sendiri padanya bahwa dia membunuh pria itu di malam badai menggunakan shotgun. Petugas pun kemudian menggeledah garasi rumah Marjorie yang dipenuhi sampah dan barang-barang yang tidak terpakai, di mana freezer kemudian ditemukan di pojok garasi dengan kondisi ditutupi oleh terpal hitam. Seperti kesaksian yang diberikan oleh Bill, di dalamnya memang ada mayat seorang pria yang dibungkus dengan rapi seperti mengemas daging. Petugas FBI King Lemon menutup freezer itu, lalu masuk ke dalam rumah di mana Marjorie terlihat duduk di ranjangnya sambil marah-marah karena kepolisian menggeledah rumahnya dan meminta semua petugas untuk pergi. Alih-alih berhasil mengusir petugas, Marjorie justru diborgol dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Selama proses interogasi, Marjorie tidak henti-hentinya mengoceh dan menuduh Bill sebagai pelakunya, membantah keterlibatannya sendiri. Dan sementara itu, petugas yang menggeledah rumah Marjorie benar-benar kesulitan melakukan penyelidikan. Marjorie adalah seorang hoarder, yaitu penimbun barang yang parah. Rumahnya benar-benar dipenuhi sampah dan barang-barang yang tidak berguna, yang membuat bergerak pun sebenarnya jadi sulit. Mereka bahkan cukup sulit mengeluarkan mayat James dari freezer yang terbungkus dengan posisi semi-fetal atau dalam kondisi sedikit meringkuk. Beberapa barang pun harus dikeluarkan lebih dulu dari garasi supaya freezer bisa dimiringkan dan membantu mayat James keluar. Marjorie Dale Armstrong bukanlah seorang perempuan yang bisa dikatakan normal. Memang sejak kecil hingga muda, dia mempunyai banyak hal yang luar biasa yang bisa dibanggakan. Dia cantik, cerdas, dan cemerlang. Fisik, kepribadian, dan cara berpikirnya pun sangat menawan, membuat pria manapun mungkin akan tergila-gila padanya. Sayangnya seiring berjalannya waktu, Marjorie diketahui memiliki masalah kesehatan mental. Di tahun 1977, saat Marjorie berusia 23 tahun, dia sudah diperiksa setidaknya 38 kali oleh banyak ahli yang mendiagnosis beberapa kondisi kesehatan mentalnya. Di antaranya adalah bipolar, mania, dan tekanan bicara. Namun, ada seorang psikiater yang juga berpendapat bahwa Marjorie sebenarnya tidak sakit jiwa. Dia hanya menderita narsisme dan gangguan kepribadian yang parah. Perlu diketahui bahwa sebagian besar pria di dalam hidupnya tidak pernah bertahan lama. Marjorie pernah menikah dengan pria bernama Richard Armstrong, tapi kemudian pria itu meninggal secara mencurigakan setelah terjatuh dan kepalanya terbentur meja kopi. Kejadian ini membuat Marjorie menggugat rumah sakit karena kelalaiannya dan memenangkan gugatan hingga dibayar sebanyak $175.000. Anehnya, sebelum suaminya itu dimakamkan, Marjorie meminta sepotong tulang kakinya dengan alasan bahwa dia ingin mengkloninya jika memungkinkan di kemudian hari. Tidak hanya itu, pacar-pacar Marjorie berikutnya sering ditemukan meninggal secara tidak wajar. Ada setidaknya 5 pria. Salah satunya gantung diri setelah Marjorie pindah dari tempatnya dan satunya ditembak oleh Marjorie saat sedang tidur. Marjorie mengaku bahwa dia melakukan pembunuhan itu untuk pembelaan diri karena merasa hidupnya terancam. Sedangkan itu Bill Rothstein, dia juga bukan orang yang bisa dikatakan normal meski terkenal cerdas. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Dulu orang tuanya mengelola pabrik botol Rola-Cola yang terkenal di kota. Masa kecilnya penuh dengan pembulian dan intimidasi dari teman-temannya. Pendidikannya tidak begitu mulus karena dia memilih untuk meneruskan bisnis keluarga yang pada akhirnya juga bangkrut. Keuangannya bisa dibilang berantakan setelah itu. Dia tinggal di rumah orang tuanya yang sudah meninggal, yang pada saat insiden terjadi sedang diperebutkan oleh saudara-saudaranya untuk dijual.
Namun sejauh ini tidak ada riwayat kekerasan atau kriminal yang pernah dilakukan oleh Bill. Lucunya, dari kesaksian teman-teman mereka, diketahui bahwa Marjorie dan Bill sebenarnya memiliki hubungan, meski itu adalah hubungan yang rumit dan aneh. Kini keduanya justru saling tuduh-menuduh di kantor polisi atas pembunuhan James Roden, pacar Marjorie yang malang. Diketahui juga bahwa James Roden dibunuh 3 minggu sebelum perampokan. Pembunuhan itu terjadi di rumah Marjorie, tapi mayatnya sempat disembunyikan di garasi Bill sebelum dipindahkan lagi ke garasi Marjorie. Dengan niat mereka akan memindahkannya ke tower radio di mana Brian bertemu pelaku pemasang bomnya. Selama Bill dan Marjorie ditahan di kantor polisi, petugas berupaya mengumpulkan barang bukti, juga membawa freezer ke kantor untuk diselidiki lebih lanjut di laboratorium forensik. Sebelumnya, mereka harus berupaya keras hingga 4 hari lamanya untuk mengeluarkan mayat James dari dalam karena mayat itu sudah menempel di freezer. Ketika akhirnya berhasil dikeluarkan pun bentuknya benar-benar menyedihkan. Tubuhnya kemudian dicek di laboratorium, hasil X-ray menemukan bahwa penyebab kematiannya adalah karena kepalanya ditembak menggunakan shotgun. Di hadapan kasus yang akan menjeratnya, Marjorie berusaha lepas dari tuduhan Bill. Mereka anehnya seolah berperang dalam kesaksian masing-masing. Keduanya terus tuduh-menuduh, melemparkan kesalahan masing-masing. Bill menjelaskan kepada penyidik bahwa suatu malam dia kedatangan Marjorie di rumahnya, di mana Marjorie kemudian mengungkap bahwa pacarnya dibunuh. Awalnya Bill mengira Marjorie ingin meminta pertolongan atau perlindungan, tapi kata Bill, ternyata Marjorie datang untuk meminta bantuan memindahkan mayat James ke tempat yang lebih aman agar tidak diketahui oleh orang lain. Bill sempat membantunya dengan memindahkan mayat itu ke garasi, tapi kemudian Marjorie meminta agar mayat dimusnahkan dengan penggiling daging yang sebelumnya dibeli atas perintah Marjorie, di mana Bill menolak dan menyembunyikan mayatnya ke freezer. Sementara Marjorie tidak mau mengakui pembunuhan dan menuduh Bill sebagai pelakunya, dengan motif Bill cemburu pada James karena selama ini Bill menyukai Marjorie dan terobsesi memilikinya. Marjorie bilang Bill sering datang untuk menemuinya, biasanya untuk meminjam uang supaya bisa membayar tagihan pinjaman pendidikannya. Namun sering juga memaksa Marjorie untuk meninggalkan James dan menikah dengan Bill, yang mana semuanya selalu ditolak oleh Marjorie. Dalam kesaksiannya Marjorie menambahkan bahwa ide menghancurkan mayat James adalah ide dari Bill, bukan dari idenya. Semua pengakuan itu, baik dari Bill maupun Marjorie, sangat membingungkan petugas. Namun, keduanya sebenarnya dicurigai oleh petugas. Ini karena keduanya terlihat seperti menutupi sesuatu. Bill sendiri menolak jika diajak bicara soal kasus Brian dengan alasan tidak nyaman dan bersikeras bahwa tidak ada kaitannya dengan kematian James. Bill tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan penting yang ditanyakan oleh penyidik. Dia beralasan bahwa dirinya lupa. Bill juga tidak ingat apa yang Marjorie katakan ketika datang ke rumahnya untuk memberitahu soal mayat James. Sedangkan Marjorie dengan angkuh berkata bahwa dia tidak mungkin juga membunuh Brian dan menyuruhnya untuk merampok. Karena Marjorie secara yakin berkata bahwa dia punya kapasitas kecerdasan yang cukup untuk mencari uang dengan cara yang benar. Lagi pula dia punya warisan dari ibunya. Hanya Bill yang mampu melakukan pembunuhan karena dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Polisi negara bagian yang telah menetapkan bahwa James Roden terbunuh di rumah milik Marjorie akhirnya menyerahkan kasus ini ke polisi lokal. Petugas investigasi pun melakukan penggeledahan besar-besaran di rumah Marjorie yang penuh dengan barang-barang, bahkan sampah. Pencarian bukti sangat sulit karena rumah Marjorie yang benar-benar dipenuhi oleh puing, sampah, atau apapun itu barang yang tidak berguna di dalamnya. Petugas juga mewawancarai sejumlah orang yang dekat dengan Marjorie dan Bill. Menurut pengakuan mereka, sebenarnya selain hubungan dengan Bill yang bermasalah, hubungan Marjorie dengan James juga bermasalah. Mereka sering bertengkar. Pada beberapa kesempatan bahkan Marjorie berkata akan membunuh James. Mereka juga sering terlibat perkelahian fisik. Semua itu, menurut teman-temannya, dipengaruhi oleh kondisi mental dari Marjorie. Pada akhirnya, karena Bill sangat kooperatif dengan polisi, dia pun diputuskan tetap bebas dengan jaminan. Bill juga setuju untuk membantu investigasi melakukan reka adegan kejadian. Dia pun melakukan reka adegan pemindahan mayat James di rumah Marjorie ke garasi rumahnya lalu mengeksekusi mayatnya. Mereka ternyata sebenarnya berniat untuk memotong mayat James, tapi yang terjadi adalah Bill membungkusnya dan menyimpannya di freezer. Bill juga mengatakan bahwa dia sempat membuat catatan sebanyak 3 lembar, dan itu adalah catatan bunuh diri yang ditinggalkan Bill karena dia sempat berpikir akan bunuh diri.
Catatan itu berisi 5 poin penting, yang intinya adalah memberitahu tentang kasus ini tidak ada kaitannya dengan Brian Wells, keberadaan mayat James Roden di freezer, dan penjelasannya bahwa dia tidak pernah terlibat dalam pembunuhan James, hingga permintaan maafnya kepada kerabat yang berniat ingin dia tinggalkan. Penyidik kemudian bertanya, mengapa Bill membicarakan kasus Brian dalam catatannya? Tapi dia bilang dia hanya tidak mau polisi dan media bertanya-tanya atau mencari-cari jawaban selama bertahun-tahun, menghabiskan waktu hanya untuk mencari apakah ada kaitannya kematian James Roden dan Brian. Diketahui bahwa tepat sebelum perampokan itu terjadi, Bill terlibat dalam perselisihan keluarga. Saudara-saudaranya ingin menjual rumah peninggalan orang tua mereka yang selama ini ditempati oleh Bill. Tapi Bill tidak mau pindah dan ingin mempertahankan rumah itu. Jadi dia pun berbohong dan berkata pada saudara-saudaranya bahwa dia sudah memasarkan rumah dengan mematok harga $90.000, padahal sebenarnya dia memasarkan rumah itu sebesar $250.000. Namun agen real estate merasa bahwa harga itu terlalu tinggi. Tapi Bill tetap keras kepala mematok harga tersebut supaya tidak ada yang membelinya dan Bill nanti bisa membelinya sendiri. Penyelidik lalu merasa bukan suatu kebetulan jika dalam catatan perampokan bank tertulis bahwa pelaku meminta uang sebanyak $250.000. FBI akhirnya melakukan tes poligraf dengan Bill. Tapi tampaknya Bill terlalu cerdas hingga bahkan bisa mengelabui mesin poligraf dan tetap menyimpan rahasia dari FBI. Hanya saja belakangan, kecurigaan membuat penyidikan condong ke arah Bill. Penelusuran pun dilakukan dan penyelidik menemukan fakta bahwa Bill punya teman yang tinggal di rumahnya, yaitu Floyd Stockton, yang pergi dari rumah Bill sehari setelah perampokan itu terjadi. Floyd tinggal bersama Bill untuk bersembunyi karena dia sebenarnya sedang terjerat kasus hukum dan menjadi buron atas tuduhan pemerkosaan dari negara bagian lain setelah dia memperkosa seorang gadis remaja penyandang disabilitas. FBI berhasil menemukan Floyd, tapi dia mengklaim bahwa dia tidak tahu apapun soal perampokan dan lolos dari tes kebohongan. Pada akhirnya Floyd Stockton dan Bill Ronston secara resmi dibersihkan dari segala tuduhan oleh FBI. Petugas awalnya masih belum bisa menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas kasus kematian dari Brian Wells. Ditambah mereka juga tampaknya belum menemukan kaitan antara kematian James Roden dan perampokan Brian. Di bulan Januari di tahun 2004, Marjorie pun menghadapi sidang pendahuluan atas kasus kematian James Roden. Dia tidak pernah berbicara sepanjang persidangan. Sedangkan Bill bilang dalam kesaksiannya bahwa Marjorie menembak James setelah mereka berdebat dan bertengkar soal uang. Jaksa meminta agar Marjorie diadili. Di sisi lain, Bill yang cukup kooperatif dengan petugas dan membantu penyelidikan mendapatkan kesepakatan yang cukup bagus. Dia hanya menghabiskan beberapa tahun penjara karena tuduhan pelanggaran ringan seperti penyalahgunaan mayat. Dia akan dibebaskan dengan jaminan sampai hukuman dijatuhkan pada musim gugur. Setelah pengadilan, Marjorie berkata bahwa keputusan itu adalah sebuah kelalaian dan dia akan menuntut para otoritas negara yang menangani kasusnya, bahkan jika itu harus dilakukan dari selnya. Marjorie terus berkata bahwa Bill adalah pembohong besar. Dia juga berkata bahwa Bill harusnya diadili atas kasus Brian Wells dan begitu banyak kasus lainnya. Namun, tidak ada yang bertanya apa yang dimaksud Marjorie tentang keterlibatan Bill dalam kasus Brian Wells. Sayangnya bahkan tidak ada yang menanyai Bill juga. Petugas pun mengambil jalan yang berbeda dalam penyelidikan. Jadi mereka tidak fokus kepada keduanya. Padahal jika diperhatikan, sebenarnya Bill hampir cocok dengan profil yang dikeluarkan oleh FBI. Hampir setengah tahun kemudian, FBI baru menanyai Bill soal keterlibatannya atas kasus Brian karena muncul kecurigaan-kecurigaan baru. Tapi saat itu Bill sedang dirawat di rumah sakit dan 4 hari kemudian setelah ditanyai, Bill meninggal karena sakit yang dideritanya. Dia mengalami komplikasi. Selain karena kanker dan pneumonia, beberapa penyakit lainnya juga telah menggerogoti tubuhnya. Kematiannya pun jadi menimbulkan tanda tanya besar karena FBI masih belum mengungkap keterkaitan Bill dalam kematian Brian Wells. Lalu beberapa waktu setelah kematian Bill, ternyata Marjorie juga menunjukkan perubahan yang luar biasa dan berbalik menimbulkan kecurigaan yang lebih buruk. Kepada teman satu selnya, dia mengaku bahwa dia yang membunuh James dengan menembak James karena mereka bertengkar akibat wanita lain. Lucunya, saat mendekati waktu pengadilan, Marjorie mulai bertingkah seolah dia gila dan mengajukan permohonan keringanan
dengan mengklaim bahwa dia tidak sedang dalam kondisi pikiran yang waras saat membunuh James Roden. Bagaimanapun Marjorie tetap dinyatakan bersalah, tapi karena kondisi kesehatan mentalnya terbukti bermasalah, jadi dia hanya dihukum selama 7 tahun di fasilitas kesehatan mental. Dalam bulan-bulan berikutnya, Marjorie bilang kalau ide soal menyembunyikan mayat di freezer adalah sepenuhnya ide dari Bill yang berkata akan menyingkirkannya jika proyek besarnya selesai. Proyek yang diyakini ada kaitannya dengan perampokan Brian. Marjorie juga bilang bahwa Bill adalah otak pelaku dari perampokan bank yang dilakukan Brian karena saat itu Bill sedang membutuhkan uang untuk membayar rumah orang tuanya yang ingin dijual oleh saudara-saudaranya. Namun dalam penyelidikan belakangan, ditemukan sebuah petunjuk baru dari barang-barang yang diambil dari rumah Marjorie. Surat kemarahan yang ditulis Marjorie kepada bank. Rupanya sang manajer membiarkan ayah Marjorie mengosongkan brankas keluarga yang berisi barang-barang berharga milik dari Marjorie. Dia sangat marah dengan ayahnya dan bank, yaitu PNC Bank, bank yang sama yang dirampok oleh Brian Wells. FBI kemudian terus menanyai Marjorie untuk menggali informasi atau petunjuk lain. Tapi Marjorie adalah orang yang cerdas dan manipulatif. Dia sangat berhati-hati dengan kalimatnya dan akan menolak melanjutkan pembicaraan jika dia merasa sudah terpojok. Marjorie hanya terus menyalahkan dan menuduh Bill sebagai otak pelaku dari perampokan Brian. Belakangan juga Marjorie mengungkap sesuatu yang nampaknya FBI lupakan. Dia bercerita tentang sebuah minivan berwarna biru di rumah Bill. Marjorie merasa curiga bahwa Bill berusaha menyembunyikan minivan itu setelah perampokan dan baru membawanya kembali ke rumah sampai Marjorie ditetapkan sebagai tersangka. Lamont King, yaitu selaku petugas FBI yang melihat dan menyelidiki mobil tersebut, akhirnya mendapat kiriman video yang diambil di depan rumah Bill di mana mobil itu terlihat. Lemon dengan yakin menyatakan bahwa itu adalah van yang dilihatnya saat dia menyelidiki titik terakhir dari catatan yang dimiliki oleh Brian Wells. Hingga suatu kali, tim investigasi FBI melihat kembali video penggeledahan di rumah Bill. Mereka menyadari ada setumpuk kertas dengan gambar diagram di atasnya. Ini mengingatkan mereka pada bom rakitan yang dipasang di leher Brian. Kondisi rumah yang penuh barang pun menguatkan dugaan kalau perakit bom adalah Bill, yang mungkin tidak membeli bahan-bahan bom tapi memakai barang yang ada di rumahnya. Teman dekat Bill juga kemudian mengkonfirmasi bahwa tulisan di catatan perampokan adalah memang milik Bill. Di musim panas pada tahun 2005, ini adalah 2 tahun setelah perampokan. Ada seorang pria bernama Michael Thomas Fogg akhirnya memiliki keberanian untuk melapor kepada FBI bahwa saat hari kejadian perampokan, dia melihat Marjorie memantau di pom bensin Shell yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Di mana ketika FBI menanyai Marjorie, dia beralasan bahwa saat itu sebenarnya dia sedang berbelanja di Peach Street. Petugas akhirnya mendalami orang-orang yang terhubung dengan Marjorie dan Bill karena mengendus kecurigaan yang kuat. Di tanggal 19 Juli di tahun 2005, FBI mewawancara Floyd yang sedang dipenjara karena tuntutan pemerkosaan. Tapi Floyd menolak bicara apapun kepada petugas. Lalu di musim gugur di tahun 2005, Ken Barnes, teman memancing dari Marjorie, yang diketahui memiliki koneksi dengan Brian lewat teman perempuan bernama Jessica Hopsick yang menyediakan jasa prostitusi, akhirnya didatangi oleh FBI. Saat itu penyidik menemukan beberapa majalah tentang alat elektronik dan peledak. Tapi tidak ada hal atau bukti lain yang mencurigakan selain itu. Ken pun menolak atas tuduhan bahwa dia terlibat dalam perampokan. Tapi dia menyatakan bahwa Marjorie punya motif yang lebih kuat untuk melakukannya. Terungkap bahwa Marjorie ingin menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya. Tentu saja menyewa pembunuh butuh biaya besar. Jadi terpikir olehnya untuk merampok bank yang bermasalah dengannya. Tuduhan dari Ken ini dibantah oleh Marjorie yang menyatakan bahwa jika memang dia ingin membunuh ayahnya, dia sudah melakukannya sendiri tanpa perlu menyewa pembunuh karena dia bahkan sudah membunuh 2 pacarnya. FBI masih tidak melepaskan Ken dari penyelidikan sampai akhirnya di tanggal 9 Desember di tahun 2005, Ken mengakui bahwa dia terlibat dalam perampokan, tapi dia mengklaim bahwa Marjorie adalah otak pelaku dari kejadian ini. Ken mengungkap bagaimana perampokan itu bisa terjadi. Mereka sudah merencanakan aksi perampokan ini di rumah Bill untuk menentukan peran mereka dalam perampokan. Saat itu ada Bill, Marjorie, dan Floyd. Bahkan Robert Pinetti juga hadir bersama Brian. Ken bilang
bahwa dia diberi peran sebagai pengintai dalam perampokan. Dia dijemput oleh Marjorie sebelum tengah hari di tanggal 28 Agustus 2003. Saat itu, Ken sempat bertanya kemana James, karena biasanya dia yang menyetir mobil. Tapi Marjorie bilang bahwa James sedang sakit flu, padahal James sudah terbunuh. Mereka kemudian pergi ke pom bensin Shell, di mana Bill menyusul lalu membuat panggilan pesanan pizza. Sejauh itu semua berjalan sesuai rencana. Mereka mengarahkan Brian untuk ke tower pemancar sinyal radio, di mana mereka akan menunggu. Brian pun datang, tapi tampaknya ia tidak tahu bahwa dia akan dikalungkan bom di lehernya. Jadi ketika melihat Floyd keluar membawa kalung tersebut, Brian menyadari ada yang salah dan ia pun mencoba untuk kabur. Tapi Ken menahannya dan membiarkan Floyd dan Marjorie memasang kalung tersebut setelah dia memukul Brian. Bill pun mengeluarkan pistol dan menembaknya ke udara sebagai ancaman untuk Brian. Brian terus memberontak. Dia berkata tidak mau melakukannya. Saat itu Ken hanya memeganginya, masih tidak tahu apakah kalung bom itu sungguhan atau palsu. Namun yang jelas setelahnya Brian diberikan kertas oleh Bill yang isinya adalah catatan untuk meminta $250.000 dari bank. Marjorie juga meminta agar Brian bilang bahwa pelaku yang memasang bom adalah pria kulit hitam supaya polisi tidak mencari mereka. Brian juga diberi shotgun tongkat oleh Bill untuk dipakai jika terjadi masalah. Setelah Brian kembali ke kota untuk merampok PNC Bank, dari kejauhan Marjorie dan Ken memantau pergerakannya. Ketika polisi tiba, Marjorie dan Ken memutuskan untuk kembali ke rumah Bill tanpa mengetahui apa yang terjadi berikutnya. Lalu di keesokan harinya, ketika Ken melihat berita di televisi, dia merasa telah melakukan kesalahan yang besar. Dia tidak tahu bahwa kalung bom itu adalah asli. Ken berpikir bahwa itu seharusnya palsu dan tidak akan membunuh Brian. Dia sendiri mulai takut dan gelisah sebab tidak pernah mengira bahwa seseorang akan terbunuh, di mana dia juga terlibat di dalamnya. Lalu beberapa waktu berlalu, 3,5 tahun setelah perampokan, Floyd akhirnya mengakui juga perbuatannya di tanggal 27 Maret di tahun 2007. Dia bilang bahwa dia membantu Bill membuat kalung bom. Beberapa percobaan telah mereka lakukan. Itu artinya mereka sempat gagal. Bill pun akhirnya berhasil membuatnya sendiri. Floyd kemudian diperintahkan oleh Bill untuk memasangkan kalung itu ke leher Brian Wells. Sebenarnya, dia sempat ragu dan takut bahkan kasihan pada Brian. Tapi Floyd lebih takut lagi ditembak oleh Bill yang saat itu memegang senjata. Jadi dia pun terpaksa memakaikan kalung ke leher Brian Wells. Sayangnya, baik Ken maupun Floyd mengaku tidak pernah tahu siapa yang merakit senjata yang dibawa oleh Brian ataupun siapa yang menulis catatan serta siapa sebenarnya otak utama dari kejahatan ini. Mereka juga tidak mengetahui apapun tentang peran dan keterlibatan Robert Pinetti, rekan kerja Brian dalam kasus ini. Perannya masih menjadi tanda tanya dan tidak pernah dijelaskan. Masing-masing dari mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara yang lain direkrut untuk terlibat dalam perampokan. Bahkan mereka tidak tahu peran untuk yang lainnya. Lalu di tanggal 9 Juli di tahun 2007 atau 4 tahun setelah perampokan, Marjorie akhirnya dinyatakan sebagai otak utama kejahatan perampokan ini. Dengan motif membutuhkan uang untuk membayar Ken supaya membunuh ayahnya dan Bill sebagai otak kedua membutuhkan uang untuk membayar saudara-saudaranya yang ingin menjual rumah. Namun, bagaimanapun pertanyaan masih belum terjawab soal apakah Brian sebagai korban atau anggota yang terlibat. Awalnya dia ditetapkan sebagai korban, tapi melihat bagaimana skenario dan kompleksnya kasus ini, ada juga tuduhan bahwa Brian juga terlibat sebagai pelaku dalam kasus ini. Perkembangan kasus ini membuat Marjorie anehnya sangat ingin diadili karena dia ingin meyakinkan juri bahwa dia dijebak. Namun untuk bisa diadili, dia perlu dinyatakan kompeten secara mental. Hakim berkonsultasi dengan para ahli untuk melihat apakah Marjorie bisa diadili. Tapi awalnya beberapa dokter memutuskan dia terlalu tidak stabil. Marjorie pun akhirnya menjalani perawatan dan pengobatan mental selama beberapa bulan, lalu melakukan serangkaian pemeriksaan hingga hakim menyatakan dia kompeten secara mental untuk mengikuti persidangan. Sayangnya saat persidangan itu ditetapkan, Floyd yang diberi kekebalan hukum untuk bersaksi melawan Marjorie tidak bisa mengikuti persidangan karena harus menjalani operasi jantung. Ini berarti berkurangnya satu orang saksi yang menghubungkan Marjorie dengan kejahatan perampokan. Lalu, di tanggal 15 Oktober di tahun 2010, ini adalah 7 tahun setelah perampokan ketika persidangan itu dimulai. Selama beberapa hari,
Para saksi yang melihat Marjorie di berbagai lokasi kejadian menyatakan kesaksian mereka. Begitu pula dengan teman satu selnya yang menyatakan bahwa Marjorie mengaku di balik jeruji besi. Jessica Hopsick, pekerja prostitusi yang dekat dengan Brian, membuat kesaksian bahwa dia mengetahui rencana perampokan itu. Jessica bersaksi bahwa suatu malam saat dia berada di teras depan Ken, dia mendengar percakapan tentang perampokan bank dan ada seorang wanita di dalam rumah Ken, tapi dia tidak tahu itu siapa. Setelah 10 hari mendengar kesaksian, juri pun memulai pertimbangan. Mereka mencapai keputusan 1,5 hari kemudian di mana mereka memutuskan Marjorie bersalah dalam segala tuduhan atas tindakannya seputar peristiwa 28 Agustus 2003. Secara khusus, juri memutuskan Marjorie bersalah atas konspirasi untuk melakukan perampokan bank bersenjata. Perampokan bank bersenjata yang mengakibatkan kematian dan penggunaan alat peledak dalam kelanjutan kejahatan kekerasan. Tahap selanjutnya dari kasus ini adalah hukuman yang dijadwalkan pada tanggal 28 Februari 2011, di mana Marjorie dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 30 tahun. Dia diam saja saat vonis itu dijatuhkan, tidak berkata apa-apa bahkan saat dibawa keluar dari ruang sidang. Marjorie masih bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan mengungkap bahwa hukum tidak adil kepadanya karena menetapkan dia sebagai satu-satunya yang harus menanggung akibat dari kasus ini. Memang hanya Marjorie yang diadili, sebab Bill telah mati sebelum terbukti bersalah. Sedangkan itu Floyd, pria yang berperan memasang kalung pada Brian, hanya menjalani hukuman atas tuduhan pemerkosaan dan bebas, bahkan sudah menikah sekarang dan tinggal di Washington. Ken yang dipenjara karena hal lain merasa menikmati kehidupannya di penjara karena dia akhirnya lepas dari narkoba dan merasa memiliki kehidupan yang lebih baik. Beberapa waktu kemudian, Jessica Hopsick di luar persidangan mengakui bahwa Brian tidak bersalah dalam perampokan. Dia menceritakan kisah lain yang tidak pernah diungkapkannya di persidangan. Bahwa suatu hari saat dia sedang berjalan di depan rumah Ken, Jessica melihat Ken sedang bersama Bill dan Marjorie. Terdengar kalau mereka sedang merencanakan perampokan bank. Ken lalu memanggil Jessica dan memintanya untuk mencari orang yang bertugas untuk melakukan aksi perampokan untuknya sebagai eksekutor di lapangan. Ken, Bill, dan Marjorie meyakinkan Jessica bahwa alat yang digunakan nantinya bukanlah sesuatu yang nyata. Mereka hanya menggunakan taktik menakut-nakuti supaya bisa merampok bank. Jessica pun ditawari uang sebesar $5.000 dan akhirnya dia menawarkan Brian untuk dijadikan eksekutor. Brian sebenarnya tidak tahu apapun tentang perampokan ini. Dia hanyalah korban. Jessica memang sempat membawanya ke rumah Ken, tapi itu hanya untuk memperlihatkan Brian kepada Ken tanpa memperkenalkan mereka satu sama lain. Jadi tidak pernah ada pembicaraan apapun antara Brian dan Ken ataupun Bill dan Marjorie. Setelah menunjukkan Brian, ketiga orang itu menanyakan jadwal kerja Brian untuk mengatur sebuah strategi. Seminggu setelah itu Marjorie memberi Jessica uang sebanyak $1.500 dan janjinya adalah sisa uangnya akan diberikan pada minggu kedua di bulan Agustus. Tapi uang itu tidak pernah diberikan dengan alasan bahwa Marjorie sedang ada urusan. Soal pertemuan sebelum perampokan, Ken dan Floyd sempat bilang bahwa Brian bersama mereka merencanakannya. Tapi Jessica bilang bahwa Brian sedang bersama Jessica sehari sebelumnya. Dan Jessica menegaskan bahwa Brian tidak kemana-mana lagi setelah itu selain pulang ke rumah karena harus bersiap untuk berangkat kerja. Jessica juga mengungkap bahwa dia merasa sangat bersalah atas kematian Brian karena jika dia tidak mengajukan namanya pada Ken, mungkin Brian masih hidup. Pengakuan Jessica tampaknya memperjelas bahwa Brian tidak pernah berpartisipasi dalam perampokan, tidak pernah menjadi bagian pelaku dalam rencana. Dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya hingga kematiannya tiba. Ken sendiri membantah pengakuan ini dan menuduh Jessica berbohong. Begitu pula dengan Marjorie yang selama sisa hidupnya bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan perampokan. Dia pun kemudian meninggal dunia karena kanker di tanggal 4 April di tahun 2017. Dia dimakamkan di makam yang tidak diberi tanda atau nama. Lokasinya diketahui tidak jauh dari fasilitas medis Texas, di mana dia pernah dirawat dulu. Sementara itu Jessica Hopsick yang diketahui hamil tidak lama setelah perampokan telah melahirkan seorang bayi yang dia yakini adalah anak dari Brian, sebab anak tersebut memang sangat mirip dengan Brian Wells.